Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Feria Wulandari, CGP Angkatan 5. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan koneksi antar materi modul 2.2, yaitu tentang pembelajaran sosial emosional atau PSE dan kompetensi sosial emosional atau KSE. Sebelum membuat kesimpulan dan mengkoneksikan materi, mari kita saksikan temuan pada proyek video monolog kelas 12 DKV. Hari ini aku ulang tahun. Biasanya superheroku memberi hadiah. Ayah, aku sangat merindukanmu. Aku mendapat santunan dari sekolah ya. Apa ini kado dari ayah? Biasanya ayah yang memberiku kado. Aku tidak bahagia mendapatkan santunan ya. Aku hanya ingin seperti yang lain, masih memiliki ayah yang menemani mereka dalam masa menjalani pendidikan. Sudah lama aku tidak ziarah. Pulang sekolah aku akan ziarah terlebih dahulu. Perjalananku setelah ayah pergi. Walaupun aku masih ada ibu, rasanya tidak seperti saat ayah ada. Aku hanya rindu di saat ayah masih ada, saat aku mencabut ubanmu ya, dan ayah menghargai sehelai uban 2000. Aku sangat rindu saat-saat itu ya. Tidak seperti sekarang, semua seperti berubah drastis, seperti abang yang selalu menyuruhku, ataupun tentang ibu yang tidak pernah melihat pekerjaanku di rumah. Sampai-sampai untuk memikirkan kebutuhanku sendiri pun kadang lupa. Walaupun saat ini aku yang ulang tahun, aku bawa kado untuk ayah. Aku bawakan ayah bunga mawar merah yang artinya cinta pertama dan kasih sayang yang luas. Apapun aku saat masih ada ayah, tidak pernah aku selelah ini. Namun, aku tidak akan menyanyiakan orang yang kucintai lagi. Aku masih ada ibu, aku akan membahagiakan ibu dan aku akan menjaga adikku agar ayah tenang. Ayah jangan khawatir. Ya, aku sangat rindu. Kenapa ayah tidur di tanah, sedangkan di rumah masih ada tempat tidur? Aku pulang dulu ya. Sampai jumpa lagi. Video ini adalah hasil project based learning, materi audio editing, mata pelajaran videografi yang diselesaikan pada awal September 2022. Dibuat oleh kelompok 3 yang beranggotakan Putri, Fitri, dan Lira. Baru disadari, penugasan ini merupakan bagian dari praktek pembelajaran sosial emosional yang mendorong murid berekspresi melalui seni.
Adapun langkah kerjanya, video dikerjakan berkelompok yang terdiri dari 3 murid. Murid memilih sendiri anggota kelompoknya. Video tanpa dialog hanya narasi monolog karya murid sendiri. Tema monolog bebas sesuai kenyamanan murid. Hasilnya, monolog video ini merupakan karya Putri yang menceritakan kehidupannya setelah ditinggal ayah. Selama ini Putri dikenal dengan pribadi yang tenang, diam, serta seringkali lalai dalam mengumpulkan tugas sekolah. Video ini berhasil mengungkapkan sisi kehidupan Putri yang tidak dapat diceritakannya, sehingga membuat orang lain mampu memahami dan mendapatkan pelajaran darinya. Dengan proyek ini, kelompok 3 berhasil menumbuhkan kompetensi 1. Kesadaran diri, yaitu dengan memilih emosi terkuat yang diwakilkan oleh monolog kisah Putri. 2. Manajemen diri, dengan menetapkan pembagian kerja sesuai dengan potensi, yaitu Fitri sebagai sutradara editor, Lira sebagai kameramen, dan Putri sebagai penulis monolog atau talent. 3. Kesadaran sosial dengan menunjukkan kepedulian dan empati, dengan mengangkat kisah Putri yang dapat menguatkan dirinya dan menginspirasi orang lain. 4. Keterampilan relasi, dengan bekerja sama dan memecahkan masalah bersama saat menyelesaikan video hingga selesai tepat pada waktunya. Selanjutnya, kita akan melakukan koneksi antar materi. Pembelajaran sosial dan emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah yang memungkinkan anak dan pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai 5 kompetensi sosial dan emosional atau disebut juga dengan KSE. Adapun kompetensi tersebut meliputi kesadaran diri, kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Manajemen diri, kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Kesadaran emosional, kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang budaya dan konteks yang berbeda-beda. Keterampilan berelasi, kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasarkan atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa nyaman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Sebelum mempelajari KSE, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial emosional belum perlu dikondisikan dalam setiap KBM dan tidak memberi pengaruh dalam efektivitas belajar di kelas. Setelah mempelajari modul KSE, ternyata well-being atau kesejahteraan psikologis murid sangat penting ditumbuhkan dan dikembangkan. Murid dalam kondisi well-being yang terpenuhi dapat mengelola dirinya dengan kesadaran penuh sehingga dapat mengenali kebutuhan belajarnya. 3 hal mendasar yang saya pelajari terkait dengan kebutuhan belajar serta lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis, yaitu 1. Diintegrasikannya KSE dalam pembelajaran berdiferensiasi berupa pengajaran eksplisit. Selain menerapkan strategi diferensiasi konten, proses, dan produk, guru dapat merancang PSE yang menyatu. Kegiatan ini dapat berupa permainan, melukis, berdiskusi,
mengerjakan tugas kelompok, dan lain-lain. 2. Diterapkannya budaya positif di kelas dan komunitas sekolah. Hal ini tercermin dalam iklim kelas dan sekolah yang kondusif, turut berfokus pada KSE pendidik dan tenaga kependidikan, kebijakan yang mendukung, serta dukungan yang berkelanjutan. 3. Perlibatan kemitraan dengan orang tua dan komunitas. Keluarga, pendidik, dan tenaga kependidikan sekolah memiliki kesempatan yang reguler dan bermakna untuk membangun hubungan dan berkolaborasi untuk mendukung perkembangan sosial, emosional, dan akademik murid. Perubahan yang saya harapkan dari 1. Murid-murid secara berkesinambungan tumbuh kesejahteraan psikologis atau well-being yang stabil dan kuat, sehingga murid mampu mengendalikan kesadaran dirinya, berperilaku sesuai dengan nilai luhur yang dianutnya, mengatasi permasalahan, dan menyadari kebutuhan hidup dan belajarnya. 2. Rekan sejawat, diharapkan rekan-rekan mampu mengintegrasikan KSE dalam pembelajaran di kelas melalui pengajaran eksplisit dan dapat mengembangkan kompetensi sosial, emosional budaya, berkolaborasi satu sama lain, membangun hubungan saling percaya, dan memelihara komunitas yang erat. Demikian koneksi antar materi dari pembelajaran sosial emosional. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.